Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Winanda, NPM 1905170008 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Persyaratan Pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tidak korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi, seperti audit dan pengamatan langsung, juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelapor, selain dampak spesifikasinya sendiri. 1. Antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakinkan akan mengaruh pada hasil yang mereka inginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. 2. Prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala, seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi, masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan digunakan dalam cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. 3. Insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. 4. Penentuan waktu. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. 5. Strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. 6. Pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan. 1. Dalam akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, FASB, FVRF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan. 2. Dalam akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Tetapi, bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. 3. Dalam akuntansi sosial, masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan banyak riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dan dari informasi yang dilaporkan. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. 4. Dalam akuntansi manajemen, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik, karena data tersebut juga dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit juga untuk digeneralisasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, sekelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasional yang unik. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi.
Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya, guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Sekian presentasi saya tentang aspek perilakuan pada persyaratan pelaporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.